Yang terhormat Dr. Sutrisno, Dr. Dodo, Dr. Sudarsono, Dr. Adrianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera kita semua. Insya Allah waktunya mungkin bisa lebih cepat, Dr. Adrianto. Saya akan memulai. Jadi tugas saya adalah menyampaikan alat pelindung diri dan safe house tenaga kesehatan, harapan dan realitanya. Ruang lingkup yang kami nanti adalah pendahuluan, angka mortalitas tenaga kesehatan, penyebab mortalitas tenaga kesehatan, alat pelindung diri dari tenaga kesehatan, safe house nakes, harapan dan realita, kesimpulan. Kita tahu bahwa semenjak Desember 2019 itu wabah pandemi COVID-19 sudah berlangsung. Menyebar ke 216 negara, secara global sudah hampir 17 juta yang terkena, sedangkan di Indonesia sudah lebih dari 100.000. Angka kematian CFR-nya global sudah 650.000, kurang lebih 3,9%, sedangkan di Indonesia adalah hampir 5.000, 4,8%, sedangkan Jatim kurang lebih 1.663, kurang lebih 7,38%, Surabaya sendiri 803, jadi kurang lebih 7,9%, DKI Jakarta 798 adalah 3,9%. Angka mortalitas yang disampaikan oleh WHO untuk tenaga kesehatan hampir 10% daripada kasus yang terinfeksi. Jadi angka mortalitas COVID-19 pada tenaga kesehatan di Indonesia kurang lebih hampir 2,4%. Sedangkan di Inggris 0,5%, global kurang lebih 0,37%, Amerika kurang lebih 0,16%. Untuk jumlah kematian tenaga kesehatan, data CNN News 27 Juli 2020, dokter kurang lebih 63, perawat 39%. Kita berpikir ada masalah apa dengan penanganan COVID-19 di Indonesia. Lanjut, salah satu faktor disebabkan oleh penggunaan APD yang tidak tepat dan tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi standar sebagai alat pelindung diri. Itu yang diucapkan oleh Arianti Anaya di kantor BNPB, Jakarta, Jumat, tanggal 17 April 2020. Halik Malik menyebut ada berbagai faktor yang melatar belakangi, termasuk diantaranya adalah minimnya alat pelindung diri di fasilitas kesehatan, walaupun dia menyebut ini bukan faktor tunggal. Lanjut. Jadi, angka mortalitas tenaga kesehatan yang begitu tinggi, 2,4%, paling tinggi di dunia, ada dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Saya membaginya. Faktor eksternal adalah karena keterbatasan daripada APD-nya. Terus kita berpikir juga kualitas APD yang kurang baik. Lamanya bertugas di ruangan isolasi, ini juga menjadi salah satu penyebabnya. Kebijakan zonasi yang kurang tepat. Banyaknya kasus COVID-19. Jumlah nakes yang sedikit. Dan juga adalah ketidakjujuran daripada pasien, serta ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan. Faktor internalnya adalah adanya faktor komorbid itu sendiri, stamina yang kurang baik, burnout atau kelelahan daripada petugas kesehatan ini, physiological efek, takut tertular, itu juga yang jadi kultur budaya. Ini adalah salah satunya menganggap enteng. Terus ketidakpatuhan tenaga kesehatan sendiri terhadap SOP yang ada.
Jadi alat pelindung diri itu sudah 36 negara kekurangan APD, itu survei Amnesty International tahun 2020. Kebutuhan APD nasional kurang lebih 16,5 juta per bulan. Sejak wabah COVID, Kementerian Perindustrian sudah 36 perusahaan menyiapkan APD, termasuk 28 perusahaan APD baru. Total produksi sudah 18 juta per bulan. Ada donasi dari APD dari luar negeri juga. Standar APD yang beredar di Indonesia ada standar WHO, ada standar nasional, tidak sesuai standar, perlu diuji dulu sebelum dipakai nakes. Salah satu efek negatif percepatan produksi APD adalah understandard. Ini perlu memperketat aturan produksi dan peredaran APD oleh Kementerian Kesehatan. Lanjut. Standarisasi alat pelindung diri sebenarnya aturan itu atau panduan APD sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 berisi tentang persyaratan APD, penggunaan berdasarkan area dan prosedur yang dilakukan, cara penggunaan dan pelepasan APD. Ini sebenarnya standarisasinya sudah ada. Terus lanjut. Ini yang perlu adalah edukasi petugas kesehatan terkait APD. Ini yang harusnya tidak boleh sesaat, tapi terus-menerus. Konsep dasar APD adalah asesmen risiko pada APD yang akan digunakan. Standar APD berdasarkan jenis dan kegunaannya sesuai dengan area kerja, aktivitas dan prosedurnya. Penggunaan APD yang rasional sesuai dengan panduan APD yang benar. Yang ini yang sering dilanggar. Pemasangan dan pelepasan APD. Tenaga kesehatan wajib mempraktekkan penggunaan dan pelepasan APD secara individu. Terus itu dilatihkan sehingga mereka bisa melaksanakan itu secara spontanitas. Edukasi setiap ada perubahan standar APD dan penggunaan APD secara internasional, nasional, dan lokal. Ini terus tidak ada henti-hentinya untuk menyampaikan itu. Lanjut. Ini jenis alat pelindung diri, ada level 1, ada level 2, ada level 3. Juga penggunaannya di mana untuk level 1, bisa tenaga kesehatan di triase sebelum pemeriksaan, tenaga kesehatan di ruang poli umum. Yang digunakan adalah penutup kepala, masker surgical, handscoon, baju kerja, dan alas kaki. Untuk level 2 itu biasanya adalah di ruang triase COVID, jadi sudah mulai dipisahkan, biarpun mereka melakukan juga untuk pasien-pasien yang non-COVID, tapi untuk pasien COVID sudah mulai penggunaan APD level 2. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah di ruangan biasa untuk non-COVID. Kenyataan adalah tenaga kesehatan ini yang paling sering terkena adalah tenaga kesehatan yang bekerja di ruang non-COVID. Sedangkan di ruang COVID yang mereka menggunakan level 3, pasti mereka sudah siap kalau mereka sudah mengikuti aturan yang ada. Nah, yang sering dilupakan adalah tenaga kesehatan yang bekerja di ruangan non-COVID. Lanjut. Ini cara pemasangan dan cara lepas level cara lepas APD. Jadi lanjut. Manajemen pengadaan dan kerangka kerja pengelolaannya juga komunikasi penggunaan APD yang tepat itu harus selalu diberikan, kontrol terpusat pada pasokan APD, konservasi APD, catat dan pisahkan, alokasi untuk pelayanan dengan risiko tertinggi dan aktivitas yang berisiko, tetap itu harus diberikan. Kalau bekerja di rumah sakit, mau tidak mau di ruangan non-COVID pun dia sudah harus memakai APD level 2. Kalau dia di ruangan COVID, pastilah levelnya adalah di level 3. Untuk pemantauan dan audit berkelanjutan atas
persediaan APD dan penggunaannya harus sudah dipikirkan mulai dari awal. Lanjut. Masalah safe house, pembagian zonasi merah, kuning, hijau, ini adalah salah satu safe house yang dimaksud. Tujuan safe house adalah tujuannya adalah tempat istirahat, refreshing, relaksasi, rekreasi, karantina untuk tenaga kesehatan. Syarat safe house adalah nyaman seperti hotel berbintang, ketersediaan hiburan, gym, fasilitas relaksasi, terus menyediakan makanan yang bergizi, terletak bisa di zona kuning dan atau hijau, mudah dijangkau oleh nakes. Contohnya di Pemda DKI menyiapkan hotel untuk tampung tenaga medis rumah sakit pada saat penanggulangan virus corona. Jadi safe house yang nyaman dapat memompa stamina dan psikologis para nakes untuk bekerja lebih keras lagi. Ini awal-awal dulu adalah harapan sederhana dari perawat ke pemerintah Indonesia di tengah wabah corona, lindungi kami dengan APD. Itu sudah didengung-dengungkan mulai April, Maret, April. Lindungilah kami. Harapan perawat pada pemerintah juga lindungilah kami dengan APD. Alasan penggunaan APD tenaga medis harus sekali pakai. Ini yang harus ditekankan. Karena masih banyak di rumah sakit adalah reuse. Ya, mungkin ini juga tidak nyaman bagi manajemen rumah sakit, tapi kenyataan masih banyak penggunaan APD tenaga medis harus berulang-ulang. Lanjut. Ini keterbatasan APD, contohnya banyak. Yang terjadi adalah akhirnya kita tenaga medis di Indonesia 2,4%, paling tinggi di dunia. Lanjut. Ini harapan dan realita adalah morbiditas nakes rendah, harus di bawah 10%. Kenyataan realitanya yang sekarang adalah 10%, tinggi sekali untuk kejadiannya. Mortalitas nakes kita harapkan adalah rendah sesuai dengan case fatal rate globalnya 0,37. Kenyataan realitanya tinggi, CVR nasional masih 2,4%. Produksi APD kita harapkan di atas 16 juta APD per bulan. Memang sudah 18 juta APD per bulan. Harapan kita adalah adanya standarisasi APD dari Kementerian Kesehatan, aturannya. Sehingga APD memang banyak, apakah under standar? Kenyataannya adalah jumlah tenaga medis, tenaga kesehatan kita paling tinggi angka mortalitasnya. Penggunaan APD, ini telah saya sampaikan tadi, one use, kenyataannya adalah reuse, dan itu terjadi di mana-mana. Kita tidak boleh menutup diri kita harus terbuka. Yang benar harus kita sampaikan, itu tidak ada apa-apa. Dan itu bisa kita sampaikan, ada salurannya. Pasti semuanya akan terselesaikan dengan baik. Terus bagian dari APD, Booth, Google, One Person, ternyata adalah together. Ini kadang-kadang sepatu itu dicuci, habis itu gantian masuk lagi dengan sepatu basah pun masuk ke dalam ruang isolasi. Ini yang kita lihat banyak kejadian-kejadian aneh tapi nyata. Safe house tenaga kesehatan harusnya adalah standar, kebanyakan di bawah standar atau memang tidak disediakan. Kenyataan masih banyak tenaga medis yang menangani pasien-pasien COVID, mereka kos sampai harus diusir oleh yang punya kos. Sehingga ini harusnya
teman-teman yang memang sudah menjadi rumah sakit rujukan COVID, mereka bekerja sama dengan pemerintah daerah menyiapkan safe house untuk tenaga kesehatan. Ya minimal mendekati standar lah, jangan tidak disiapkan atau memang under standar, itu kenyataan yang terjadi. Zonasi merah, kuning, hijau telah disampaikan Dr. Dodo, tetapi kenyataannya kita masih melihat mungkin rumah sakit sudah menyiapkan ini zona merahnya, besarnya. Tetapi ada ruangan-ruangan kita di era pandemi ini, misalnya ruangan non-COVID, minimal juga harus disiapkan mereka mana sih zona merahnya, mana sih zona kuningnya, mana sih zona hijaunya, sehingga mereka bisa melakukan kegiatan dengan aman, sehingga mereka tidak tertular. Kita tidak tahu, masih banyak OTG, masih banyak pasien yang tidak mengaku datang ke rumah sakit, dia tidak mengaku. Mungkin SOP ke depannya perlu setiap pasien kita lakukan adalah rapid test. Sehingga mulai dari awal tenaga kesehatan yang menangani itu sudah tidak terkena gitu loh. Ini yang perlu kita pikirkan. Zona abu-abu yang saya maksud juga tidak hanya di ruangan non-COVID, di ruangan yang COVID untuk ganti para tenaga medis sebelum masuk ke ruangan isolasi, pasti sudah harus disiapkan. Zona-zonanya di rumah sakit itu jangan zona besarnya saja, tetapi zona ruangan yang non-COVID, COVID sudah harus siap semua gitu loh. Yang ini yang harusnya mulai dari awal kita siapkan. Jangan sampai tenaga medis kita, tenaga kesehatan kita akhirnya karena kena di lockdown semua sehingga rumah sakit tidak mampu melakukan pelayanan dengan baik. Kenyataan yang terjadi adalah seperti itu. Beberapa minggu yang lalu terjadi penumpukan pasien di IGD-IGD yang membutuhkan ICU, yang membutuhkan HCU, tidak bisa masuk. Oleh karena sebagian tenaga medisnya mereka adalah sudah terpapar oleh COVID. Lah banyak hal yang kita dapatkan ini dari mana datanya? Saya melihat data itu adalah di One Gate System yang telah kita bangun dan sudah terkoneksi 101 rumah sakit. Sehingga kita tahu datanya rumah sakit mana yang ICU-nya penuh, rumah sakit mana yang HCU-nya penuh. Karena realita kita bahwa angka kesakitan yang berat itu hanya 5% yang membutuhkan ICU. Sedangkan 10% adalah dia membutuhkan HCU, sedangkan yang 85% untuk COVID yang ringan dan sedang itu adalah 85%. Jadi sebenarnya kenapa angka kematian masih tinggi? Ya kesiapan kita lah. Kesiapan kita di dalam hal menangani pasien yang 5% ini yang membutuhkan ICU. Memang kalau sudah menggunakan ventilator 50-75% pasti meninggal dunia. Kenyataan di lapangan seperti itu. Tapi kedepannya bagaimana kita berusaha mencegah pasien-pasien itu tidak sampai jatuh ke dalam penggunaan ventilator. Kita mencegah di HCU-nya kita harus perkuat, mungkin dengan high flow nasal kanul itu angka kematiannya hampir 0%, ya kita pertahankan di situlah ke depannya. Tapi tenaga kesehatan kita juga harus disiapkan. Penggunaan APD-nya, sekali lagi penggunaan APD-nya, zonasi ruangannya, juga harus dipikirkan safe house daripada tenaga kesehatan. COVID-19 cukup tinggi, morbiditas dan mortalitasnya cukup tinggi, kebutuhan APD meningkat, percepatan produksi APD, tapi standar APD-nya yang rendah akan terjadi morbiditas dan mortalitasnya tetap tinggi. Tapi kalau pengetatan aturan standar APD ditegakkan, terus standar APD juga ditingkatkan, harapan kita adalah morbiditasnya dan mortalitasnya pasti menurun lah. Terus dampak nakes,
kelelahan, beban psikologis, kalau ini dampaknya pasti akan makin memburuk. Sehingga angka morbiditas dan mortalitasnya juga makin tinggi. Bila safe house-nya disiapkan seperti hotel berbintang 5 dan memenuhi standar, harapan kita adalah morbiditas dan mortalitasnya semakin rendah. Lanjut. Kesimpulan adalah COVID-19 menyebabkan tingginya mortalitas termasuk pada Indonesia. Kita adalah 2,4%. Salah satu penyebab mortalitas pada tenaga kesehatan adalah kurangnya kualitas standar APD sebagai dampak percepatan produksi APD. Jadi kita harus pengetatan aturan produksi dan edar APD. Terus juga pengetahuan tenaga kesehatan tentang APD perlu diupdate setiap saat. Melonjaknya pasien maka berisiko tertularnya sangat tinggi. Jadi ini yang perlu diselesaikan adalah masalah hulunya. Untuk meningkatkan stamina dan psikologis para tenaga kesehatan, perlu adanya safe house bagi tenaga kesehatan dengan fasilitas hotel berbintang. Saat ini realita di lapangan masih kurang dari harapan. Itu yang saya lihat di berbagai rumah sakit. Harapan kita ke depan dengan kita berkumpul nantinya adalah bagaimana strategi percepatan penanganan COVID di Jawa Timur bisa terbentuk sehingga SOP ini bisa kita kerjakan dengan baik. Harapan kita dengan adanya strategi percepatan penanganan COVID di Jawa Timur ini bisa menurunkan angka mortalitas baik untuk pasiennya dan baik untuk juga tenaga medisnya. Juga yang perlu tidak kalah pentingnya adalah angka kesembuhan yang luar biasa untuk di Jawa Timur. Kita appreciate dengan teman-teman tenaga kesehatan yang sudah bekerja dengan baik, sehingga angka kesembuhan di Jawa Timur sudah ya paling tinggi lah untuk tingkat nasional sekarang. Semoga kita ke depan kita duduk bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan ini, membuat suatu sistem yang baik sehingga ini menjadi acuan kita untuk bekerja. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, tenaga-tenaga kesehatan maupun unsur-unsur masyarakat yang ada di daerah Jawa Timur. Mereka bisa menyelesaikan pekerjaan itu di hulunya. Sedangkan bagaimana kita menyelesaikan di hilirnya, ini adalah benteng terakhir daripada untuk penanggulangan COVID. Kita harus menyiapkan semuanya. Kita harus membuat mungkin clustering daripada rumah sakit. Ini yang mungkin bisa, atau kita juga one gate system ini baru 101 rumah sakit. Ini sangat bagus. Kita bisa monitor di mana terjadi penumpukan pasien dan itu bisa kita arahkan kemana. Kita di rumah sakit darurat di Indrapura, kita sudah hampir melakukan perawatan 1.000 lebih, pasien yang sudah sembuh 923 tadi. Kita padahal hanya masih 198 tempat tidur, padahal kita sudah menyiapkan nantinya 350. Kenyataan kita hanya 40-50% daripada tempat tidur itu terpenuh bornya. Nah ini ya kita pelan-pelan tidak ada terjadi penumpukan lagi. Yang kita tangani yang berat adalah 10 untuk yang membutuhkan ICU, 10% membutuhkan ICU, yang 5% untuk membutuhkan ventilator. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih.